The North remembers. We know no king, but the king in the North whose name is Stark. The Kingdom of the North adalah kerajaan terbesar di Westeros, membentang dari dinding es di utara hingga sungai Neck di selatan. Sebelum penaklukan Aegon, wilayah ini diperintah secara independen oleh House Stark dari kastil legendaris mereka, Winterfell, selama ribuan tahun. Keturunan dari First Man, Stark memegang teguh tradisi lama, termasuk penyembahan terhadap Old Gods of the Forest di Godswood yang sakral. Rakyat utara dikenal keras, setia, dan tegar, hasil dari hidup di wilayah yang keras dan dingin. North jarang ikut campur dalam konflik politik kerajaan lain di selatan, lebih fokus pada menjaga ketertiban dan bertahan hidup dalam iklim yang ekstrim. Ketika Aegon Targaryen memulai penaklukannya, Raja Tolton Stark menyadari kekuatan naga Aegon, menyerahkan mahkota tanpa perlawanan demi menghindari pertumpahan darah, dan diberi gelar Warden of the North. Sejak itu, meski tidak lagi independen, North tetap mempertahankan identitas unik dan menjadi simbol kehormatan serta keteguhan dalam sejarah Westeros. Masyarakat di North hidup dalam komunitas yang erat dan menghormati nilai-nilai kesetiaan serta tanggung jawab. Satu prinsip yang penting yang dipegang teguh oleh para Stark adalah the man who passes the sentence should swing the sword, menandakan bahwa pemimpin harus bertanggung jawab langsung atas keputusannya. Kepercayaan ini menciptakan budaya keadilan yang keras namun jujur. Selain House Stark, banyak keluarga bangsawan lainnya yang menjadi bannerman setia, seperti House Amber, House Karstark, dan House Manderly, yang masing-masing memiliki wilayah sendiri namun tunduk pada Winterfell. Kondisi geografis North yang luas dan jarang penduduk membuat perjalanan antar wilayah bisa memakan waktu berminggu-minggu, menciptakan perasaan keterpisahan dari politik selatan. Namun justru karena isolasi ini, North mempertahankan budaya leluhur lebih kuat daripada wilayah lain di Westeros. Ketika ancaman supranatural datang dari jauh di utara, seperti White Walkers dan pasukan Undead, North menjadi garis pertahanan pertama. Disinilah peran Night Watch atau Ordo penjaga dinding menjadi vital. Meskipun banyak orang Westeros menganggap mereka sebagai kisah dongeng, rakyat North tahu bahwa musim dingin bisa membawa lebih dari sekedar salju. Ungkapan "Winter is coming" bukan hanya peringatan cuaca, tapi filosofi hidup, bahwa penderitaan, bahaya, dan kehancuran selalu bisa datang. Dan hanya dengan persiapan dan kehormatan, mereka dapat bertahan. Ketika kisah Game of Thrones dimulai, North kembali berada di titik genting. Ned Stark sebagai Warden of the North dipanggil ke King's Landing dan tanpa sadar terjebak dalam jaring tipu daya politik. Kematiannya memicu serangkaian konflik besar. Robb Stark memproklamirkan dirinya sebagai King in the North, membawa North ke dalam War of the Five Kings. Meski awalnya menang, Robb dikhianati dalam Red Wedding, dan kekuasaan Stark runtuh. Winterfell dijarah, dan House Bolton mengambil alih sebagai warden yang baru melalui kekejaman dan manipulasi. Namun, semangat rakyat North tidak padam ketika Jon Snow dan Sansa Stark memimpin upaya untuk merebut kembali Winterfell. Berbagai rumah di utara mulai bersatu kembali. Pertempuran besar yang dikenal sebagai Battle of the Bastard menandai kebangkitan kembali Stark, dengan Jon mengalahkan Ramsay Bolton dan memulihkan nama baik keluarganya. Dalam peristiwa selanjutnya, Jon diproklamirkan sebagai King in the North oleh para bannerman, termasuk House Mormont yang dipimpin oleh Lady Lyanna Mormont yang muda namun berani. Meski Jon kemudian menyerahkan gelar itu demi aliansi dengan Daenerys Targaryen, dalam menghadapi ancaman Night King, North tetap mempertahankan otonomi dan kehormatannya. Saat musim dingin akhirnya tiba dan White Walkers menyerang, North menjadi garis pertahanan pertama Westeros. Kastil The Wall dan Ordo kuno Night's Watch terbukti tak cukup kuat tanpa dukungan penuh dari semua kerajaan. Dalam pertempuran besar di Winterfell melawan pasukan kematian, rakyat North bertarung mati-matian demi kehidupan, dan akhirnya Arya Stark membunuh Night King, menyelamatkan seluruh dunia dari kegelapan abadi. Di akhir cerita, North membuat keputusan bersejarah. Di tengah pembentukan tatangan baru, Westeros pasca perang, Sansa Stark mendeklarasikan bahwa North tidak lagi menjadi bagian dari Seven Kingdom. Ia dinobatkan sebagai Queen in the North, menjadi North kembali sebagai kerajaan merdeka, seperti dulu sebelum Aegon datang. Dengan pemimpin bijak dan rakyat yang teguh, North berdiri lagi, dingin, kuat, dan tak pernah lupa. Leluhur mereka datang dari masa sebelum manusia mencatat sejarah. Legenda menyebut Bran the Builder sebagai pendiri Winterfell, dan juga dinding itu sendiri.
Sebagai pemimpin spiritual dan militer, Stark mewakili keadilan dan kesederhanaan. Mereka tidak mengandalkan kekayaan, namun pada nama baik dan kesetiaan yang tak tergoyahkan. Ketika para Stark berbicara, Nord mendengar. Berakar dari Caron Stark yang menumpas pemberontakan dan diberi tanah sendiri di timur, Karstark menyimpan garis darah Stark, namun lambang dan jalan mereka berbeda. Dalam Perang Lima Raja, mereka mengkhianati Robb Stark karena dendam atas kehilangan. Meski kuat, kehancuran moral mereka membawa Karlhoth pada kehancuran. Dari Bear Island, rumah ini hidup sederhana namun gagah. Banyak pria Mormon menjadi pengembara, seperti Ser Jorah Mormon yang diasingkan. Namun perempuan mereka tetap menjadi pilar kekuatan. Lyanna Mormon, meski muda, dianggap sebagai pemimpin sejati Nord di masa tergelapnya. Mereka tidak banyak, namun mereka keras seperti batu karang. Orang-orang Amber adalah raksasa di antara manusia. Para prajurit besar, peminum keras, dan berani sampai bodoh. Mereka sering menjadi pasukan depan dalam perang, namun sifat impulsif mereka membuat mereka mudah dipengaruhi. Saat Stark jatuh, beberapa Amber menukar kesetiaan, sebuah noda dalam sejarah mereka. Unik karena berasal dari Ridge, namun dibuang dan diampuni oleh Stark. Mereka membangun White Harbor, pelabuhan strategis yang menjadikan mereka kaya dan berpengaruh. Lord Wyman Manderly dikenal bijak dan licik, menyembunyikan niat setia kepada Stark, bahkan saat tunduk pada Bolton. Mereka membuktikan bahwa ketajaman politik pun bisa hidup di tanah dingin. House kecil namun penuh misteri. Mereka tinggal di The Neck, di daerah rawa yang tidak bisa dijangkau pasukan biasa. Mereka adalah teman setia Stark dan penjaga rahasia lama. Howland Reed, ayah dari Jojen dan Mera, adalah saksi kunci kelahiran Jon Snow dan dikenal sebagai orang terakhir yang melihat Sir Arthur Dayne. Mereka adalah rumah gelap dalam bayang-bayang Stark. Dulu tunduk kepada Winterfell, namun diam-diam menyimpan obsesi untuk menguasai North. Dengan pengkhianatan Roose Bolton dan kekejaman Ramsay Snow, mereka mencuri Winterfell, hingga akhirnya dihancurkan dalam pertempuran para bastard. Kini nama Bolton menjadi kutukan. Mereka adalah fondasi rakyat utara, tanpa kejayaan besar, namun sangat penting. House Clover kehilangan kastil mereka lalu bersatu kembali di bawah Sansa. House Kerwin berdiri dekat Winterfell dan selalu setia. House Hornwood hancur dalam kekacauan, dan House Dustin melalui Lady Barbary menunjukkan bahwa dendam bisa menjadi senjata. Mereka mencerminkan kompleksitas politik di utara, tidak hanya dingin tetapi juga penuh intrik. Itulah penjelasan cerita dari Kingdom of the North. Melalui sumber-sumber internet dan fandom-fandom Game of Thrones, cerita ini dibentuk. Terima kasih telah menyimak, sampai jumpa di video berikutnya.